Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Salsabila Alfala dengan NIM 2217127 dengan Prodi Sastra Indonesia dengan mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan 2022. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori resepsi sastra dan penerapannya. Yang pertama tentang materi pendekatan pragmatik sastra. Pendekatan pragmatik sastra adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, ataupun tujuan lainnya. Pendekatan pragmatik ini juga merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai sesuatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai atau menyampaikan hal-hal tertentu kepada penikmat karya sastra, baik berupa kesenangan, estetika, atau pengajaran moral, agama, atau pendidikan, dan lain-lain. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang menjelaskan tanggapan atau penilaian pembaca terhadap karya sastra. Pragmatik memiliki 5 cabang kajian yaitu deiksis, implikatur, praanggapan, tindakan tutur atau tidak bahasa, dan struktur wacana. Berdasarkan beberapa literatur yang terkait dengan pendekatan pragmatik, ada pula yang menekankan kepada struktur bahasa, aspek makna tertentu, dan hakikat tergantung dengan konteks sebagai berikut. Yang pertama adalah pragmatik adalah studi tentang hubungan-hubungan antar bahasa dengan konteks yang gramatikalisasi atau yang dikodekan dalam struktur suatu bahasa. Yang kedua adalah pragmatik adalah studi tentang semua aspek makna yang tidak meliputi dalam teori semantik. Yang ketiga adalah pragmatik adalah studi tentang hubungan antar bahasa dengan konteks yang merupakan dasar untuk uraian pemahaman bahasa. Yang keempat adalah pragmatik adalah studi tentang kemampuan pemakaian bahasa dengan menandakan kalimat dengan konteks yang tepat. Yang kelima adalah pragmatik adalah studi tentang deksis, implikasi, prasuposisi, tidak ujar atau aspek struktur wacana. Berdasarkan informasi tersebut, pendekatan pragmatik yang dimaksud dengan cara mengaitkan hubungan bahasa sebagai median ekspresif karya sastra dengan interpretator atau penafsiran sebagai pengertian pragmatik yang dirumuskan oleh Morris dalam Tarigan dan Van de Geer terdahulu. Menurut para ahli, mendefinisikan pendekatan pragmatik adalah sebagai berikut. Menurut Thieu, pada tahun 1994, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Yang ketiga adalah Reliks Vedica. Di Polandia, pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang tak ubahnya berdasarkan artefak benda mati pembacanya yang menghidupkan proses kontrisasi. Yang ketiga adalah Deus dan User. Pendekatan pragmatik merupakan interpretasi pembaca terhadap karya sastra yang ditentukan oleh apa yang disebut dengan horizon penerimaan yang mempengaruhi kesan tanggapan dan penerimaan karya sastra. Lanjut. Sejarah pendekatan pragmatik, pada tahun 1960 muncul dua orang tokoh ilmu sastra di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Pada tahun 1967, Theo mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal itu dikarenakan pendekatan penulisan sejarah sastra tidak berdasarkan situasi sejak zaman romantik. Dengan adanya paham nasionalisme, maka pendekatan penulis sejarah disejajarkan dengan sejarah nasional dan pendekatan lain yang tidak menghiraukan dinamika sastra terus-menerus, entah pada suatu bangsa, suatu periode, suatu angkatan, dan suatu zaman. Hal yang diterima dan dipahami oleh pembaca dipengaruhi besar yang diperkembangkan karya sastra selanjutnya, baik secara eksistensi maupun dari segi sejarah. Dari segi eksistensi, karya sastra sebagai seni, pembaca yang menentukan apakah estetik yang mendasari karya sastra yang diterima atau ditolak. Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam pendekatan yang menekankan peranan pembaca sebagai peranan makna bukanlah atau keindahan abadi suatu karya, melainkan penerimaan karya sastra pada waktu yang di tempat yang berbeda-beda. Metode pendekatan pragmatik yang pertama kepada pembaca, yang kedua adalah pembaca perorangan atau kelompok, yang ketiga adalah kepada masyarakat tertentu yang diberikan angket untuk melihat prestasi terhadap karya sastra. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik. Yang pertama, otonomi karya sastra yang dianggap tidak relevan dalam karya sastra.
karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Yang kedua adalah pendekatan pragmatik yang mengkitang karya sastra sebagai artifak pembacalah yang menghidupkan melalui proses konterisasi. Yang ketiga adalah pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. Yang keempat adalah teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahami secara terbuka lebar. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang teori resepsi sastra. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra, tendensi terhadap studi resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Pergeseran minat dari struktur ke arah tanggapan pembaca dapat dilihat di berbagai tempat dari latar belakang yang berbeda-beda. Di sini pertama yang dibahas perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukarovsky dan Vodika. Teori Mukarovsky terhadap karya sastra berpangkal dari aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitika bahasa. Makna oleh Mukarovsky dipertahankan pendiriannya, karya sastra dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dengan konteks konsep sosial budaya serta kode-kode atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi dalam perkembangan itu, Mukarovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Yang kedua adalah konsep dasar sastra. Sastra adalah teks yang tidak melulu yang disusun atau dipakai untuk tujuan komunikatif yang praktis dan hanya yang berlangsung untuk sementara waktu. Menurut Yu, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta artinya akar, sas. Dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran tra biasanya menunjukkan alat sarana, maka dari itu sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Karya sastra itu hanya yang bersifat imajinatif, yaitu bahwa karya sastra itu menjadi akibat kekuatan imajinatif manusia sehingga terciptanya dunia baru yang sebelumnya belum ada. Menurut Prado, karya sastra adalah karya seni, yaitu suatu karya yang menghendaki kreativitas. Jadi, sastra adalah suatu wujud kreativitas manusia yang tergolong konvensi-konvensi yang berbagai berlalu bagi wujud yang ciptaan dapat menjadi kaidah. Namun, keunikan karakteristik khas sastra suatu masyarakat, bahkan keunikan suatu cipta sastra membuat sastra memiliki sifat-sifat yang khusus. Karya sastra adalah alat bagi manusia untuk mengemukakan seluk-beluk eksistensi dalam kehidupan. Sebuah karya memberikan kemungkinan yang terbaik bagi manusia sebagai homo signifikan pemberi makna. Sebab itu, sastra selalu berhubungan dengan pengajar, memberi hikmah, dan mengerahkan. Sastra terdiri dari 3 jenis. Yang pertama puisi, yang kedua prosa, yang ketiga drama. Prosa ialah jenis sastra yang dibedakan menjadi terdiri dari puisi karena tidak terlalu terikat oleh rima dan kemerduan bunyi. Bahasa prosa dekat dengan bahasa sehari-hari. Jenis yang termasuk ke dalam karya sastra prosa antara lain yang pertama cerita pendek, 2 novel, dan ketiga roman. Selanjutnya adalah pengertian resepsi sastra. Dalam kritik sastra, dikenal beberapa pendekatan-pendekatan yang melakukan penelitian karya sastra. Pendekatan-pendekatan itu adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan historis, pendekatan antropologis, dan pendekatan ekspresif, pendekatan mimesis, dan pendekatan pragmatis, serta pendekatan objektif. Selanjutnya, Ratna mengemukakan bahwa pendekatan pragmatislah yang memberikan perhatian terhadap peranan pembaca. Pendekatan ini berhubungan dengan salah satu teori modern yang menganggap mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu teori resepsi sastra. Menurut pendekatan resepsi sastra, suatu teks baru punya makna bila ia punya hubungan dengan sosial pembaca. Teks memerlukan adanya kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca. Resepsi sastra memiliki kaitannya dengan sosiologi sastra karena keduanya memanfaatkan masyarakat. Menurut Rana, kaitan resepsi sastra dengan sosiologi sastra terjadi karena masyarakat biasa dengan pembaca konkret, bukan dengan masyarakat yang terkandung dalam karya sastra atau intrinsik. Metode penelitian resepsi dapat dirumuskan ke dalam 3 pendekatan, yaitu pendekatan resepsi sastra secara eksperimental, 2. Penelitian resepsi sastra melalui kritik sastra, yang ketiga, penelitian resepsi sastra secara intelektual.
Pendekatan eksperimental mencakup beberapa langkah. Yang pertama, teks tertentu disajikan kepada pembaca tertentu baik secara individual maupun secara berkelompok agar mereka memberi tanggapan. Yang kedua adalah pembaca yang diberikan daftar pertanyaan tertentu terkait dengan pandangan terhadap teks yang dibaca. Yang ketiga adalah kemudian tanggapan membaca dianalisis dari segi tertentu secara struktur. Pendekatan intelektual dapat dilakukan dengan beberapa rangka. Yang pertama, penyalinan, penyanduran, dan penerjemahan. Membaca berulang-ulang, membandingkan dan menilai teks yang berbeda dengan teks lainnya. Yang keempat, memberi makna pada teks yang berbeda. Yang keempat adalah dasar-dasar teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra melahirkan tangkapan reaksi atau respon terhadap sebuah karya sastra yang dikemukakan oleh pembaca sejak dulu hingga sekarang akan berbeda-beda antara pembaca yang satu dengan pembaca yang lain. Begitu juga dengan tiap periode berbeda dengan periode lainnya. Hal ini disebabkan oleh pendekatan cakrawala harap. Cakrawala harap itu adalah harapan-harapan seseorang pembaca terhadap karya sastra. Teori resepsi antara lain dikembangkan oleh R.T. Zegers dalam bukunya Reception Estetika yang terbit pada tahun 1978. Ini berarti bahwa resepsi estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat akhir tahun 60-an. Ia menunjukkan artikel Roman Jefferson, Linguistic and Poetics tahun 1960 yang berisi sebuah model komunikasi. Ada 3 dasar faktor cakrawala harap yang dibangun pembaca, yaitu yang pertama adalah norma-norma genre yang terkenal yang diresepsi. Yang kedua, relasi implisit dengan teks yang telah dikenal dari periode sejarah sastra yang sama. Dan yang ketiga adalah kontradiksi, fiksi, dan kenyataan. Oke, yang selanjutnya materinya adalah tentang yang kelima, resepsi sastra Jauss. Hans Robert Jauss memiliki pemikiran yang terkenal mengenai nasib pembaca dalam teori resepsi. Jauss dan Insert sama-sama memandang bahwa penafsiran bukan sebagai penentuan makna objek, yaitu makna tersembunyi dalam teks. Kata kunci konsep yang diperankan Jauss adalah reception dan itu. Menurut Jauss, yang menjadi perhatian utama dalam teori resepsi adalah pembaca karya sastra, di antara lain jalinan segitiga pengarang karya sastra dan masyarakat pembaca. Pembaca mempunyai peranan aktif dan mempunyai kekuatan pembentuk sejarah. Dalam pandangan Jauss, suatu karya sastra dapat diterima pada suatu masa tertentu berdasarkan suatu horizon penerimaan tertentu yang diharapkan. Yang keenam adalah teori resepsi sastra Isser. Wolfgang Isser adalah salah satu pakar ilmu sastra yang berkebangsaan Jerman yang terkenal dengan teori respon pembaca. Kritik Isser terhadap teori sastra adalah selama ini menjadi pusat perhatian sastra yang maksudnya penulis, makna sosial, psikologis, kontemporisme, pengertian historis teks, atau di mana teks dibangun, namun jarang terjadi kritik yang mengatakan bahwa hanya dapat memberikan arti ketika teks itu dibaca. Hemat Isser ini intinya pembaca setiap karya sastra adalah interaksi struktural dan penerimaannya. Itulah mengapa teori fenomenologi seni telah menarik perhatian bahwa kajian terhadap karya sastra tidak hanya menyangkut teks yang sesungguhnya, tetapi juga tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teks tersebut. Teks dengan sendirinya hanya menawarkan aspek skematis, yaitu persoalan dari teks itu yang dihasilkan. Sementara produksi yang sesungguhnya hanyalah melalui tindakan kontentrisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karya sastra memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub artistik dan kutub estetik. Kutub artistik adalah teks penulis, dan kutub estetik adalah realisasi yang disempurnakan oleh pembaca. Yang ketujuh adalah teori resepsi karya sastra Jawa. Resepsi karya sastra berlangsung pada abad ke-10, 11, 12, ke-13, zaman Katuwarsa, Surakarta awal, dan seterusnya. Karena itulah dianalisis secara reseptif perlu dilakukan. Teori resepsi estetika dapat diperkenalkan di zaman Barat pada tahun 60-an oleh Roman Jefferson yang di dalam artikelnya Linguistic and tahun 1973, Reich pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Left Then itu. Pada tahun 1985, Umar Yunus menulis buku Resepsi Sastra. Resepsi sastra Jawa disukai dengan pengalaman latar belakang dan tujuan pembaca atau presepsi. Yang ketiga adalah tentang kajian pendekatan pragmatik dan teorisik resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Pragmatik memiliki 5 kajian, yaitu dialeksis, implikatur, anggapan, tindakan tutur, dan tidak bahasa, dan struktur bahasa.
Deikis adalah cabang pragmatik yang mengkaji pergantian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. Implikator adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Resepsi sastra adalah kajian yang bertitik tolak pada pembaca sebagai pemberi reaksi atau komentar terhadap teks sastra itu. Pembaca yang memberi makna merupakan variabel ruang, waktu, dan kelompok sosial. Teori resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam benang historis berkenaan dengan pemahaman, teori tersebut menuntut bahwa sesuatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya sastra yang mengetahui arti kedudukan histori dan konteks pengalaman kesastraan. Pada tahap sejarah, resepsi karya sastra terhadap sejarah sangat penting, yakni terakhir manifestasikan dirinya sebagai proses pasif yang merupakan bagian dari pengarang. Pemahaman berikut dapat memecahkan bentuk permasalahan moral yang ditinggalkan oleh karya sastra sebelumnya dan pada gilirannya menyajikan permasalahan baru. Kemampuan menganalisis merupakan kajian yang memelihara keseimbangan antara prinsip linguistik dan sastra kebudayaan. Prinsip pertama didasarkan adalah perbedaan, persamaan, kesejajaran, pengulangan, mengeraskan, dan melemahkan arti. Prinsip kedua tersebut didasarkan atas pencapaian estetis. Adapun manfaat sastra pada dasarnya adalah sebagai alat komunikasi antara sastrawan dan masyarakat pembaca. Karya sastra selalu berisi pemikiran, gagasan, kisah-kisah, dan amanat yang dikomunikasikan kepada pembaca. Untuk menangkap ini, pembaca harus bisa mengekspresikan sebuah mahakarya sastra. Resepsi karya merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pembaca sambutan dan tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang dan waktu dan golongan. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.